Perkenalkan, saya Ece Mutira Zahrani akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris. Civil society, kota civil society berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, yang berarti masyarakat. Dari kota sivil akhirnya membentuk civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kota civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah beradaban maju. Konsepsi seperti ini, menurut Masjid, seperti yang dikutip Mahasin 1995 pada awalnya lebih merajuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kota atau istilah masyarakat non-madani adalah kaum pengembara bawah yang masih membawa citra yang kasar, berwawasan pengetahuan sempit, masyarakat puritan tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, serta sifat-sifat negatif lainnya. Sekian presentasi dari saya. Saya Ece Mutira Zahrani akan menjelaskan faktor-faktor. Faktor masyarakat madani timbul karena faktor-faktor berikut. Adanya penguasaan politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasaan. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban serta warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Adanya monopoli dan pemuasaan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat, karena secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktor kedua ialah masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik atau bodoh dibandingkan dengan penguasaan pemerintah. Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, sementara demokratis merupakan suatu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Faktor ketiga ialah adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk memukakan pendapat. Karena ruang politik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi politik tanpa ada kekhawatiran dalam memasuki milenium ketiga. Tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformasi dan anti status quo menjadi semakin besar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah masyarakat madani. Masyarakat madani mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah dan Al-Fadilah yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Konsep masyarakat madani dalam Khazanah Barat dikenal sebagai civil society, muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah identitas yang berbeda. Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel. Menurutnya, masyarakat madani merupakan subordinatif dari negara. Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam, dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif.
baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Ada 3 karakteristik dasar masyarakat madani, yaitu yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Pluralitas merupakan sesuatu yang kuadrati dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Sebuah perbedaan yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sifat inklusif dan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, identitas sejati atas parameter otentik agama tetap terjaga. Kedua, tingginya sikap toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Quraisy menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dan memberinya hak hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan hidup modern. Instruksi penegak masyarakat madani. Instruksi masyarakat madani adalah instruksi yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat, tanpa ada instruksi baik dari bersifat resmi, dari pemerintah maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Sifat atau karakteristik lembaga masyarakat madani, yang pertama itu independen, kedua mandiri, ketiga swaorganisasi, keempat transparan, kelima idealis, keenam demokratis, ketujuh disiplin. Bentuk lembaga masyarakat madani: 1. Lembaga sosial seperti organisasi kepemudaan. Kedua, lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU. Lembaga pengayuban seperti Himpunan Pengayuban Masyarakat Jember, Himpunan Pengayuban Masyarakat Batak, Himpunan Pengayuban Masyarakat Sunda. Menjadi masyarakat madani Indonesia. Indonesia pada masa reformasi ini membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Perkembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, yaitu adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan, timbulnya intelektualitas dalam rangka pembangunan manusia yang memiliki komitmen untuk independen, terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam, adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik, adanya keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Membangun masyarakat yang berbudaya modern. Syarat-syarat untuk membangun masyarakat modern adalah: A. Cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Pola pikir ilmiah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan dilakukan dengan demokratis. B. Sistem administrasi yang baik dan menunjukkan adanya tata pamong atau tata kelola
good governance dan bersifat transparan dan dikelola manajeable, akuntabel, dapat ditukar dan dibatasi oleh waktu. C. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dapat dilakukan dengan membangun sistem informasi sehingga diperoleh data yang akurat. D. Penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penggunaan alat-alat komunikasi massa dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Tingkat organisasi yang tinggi yang dicirikan dengan disiplin, jujur, dan tepat waktu, dan dilakukan tanpa mengurangi kemerdekaan orang lain. Ciri umum masyarakat ideal dalam Al-Quran. 1. Umatan wahidah. Umatan wahidah adalah umat yang satu dalam segi kemanusiaan. 2. Umatan wasatan. Umatan wasatan adalah konsep masyarakat ideal dalam pandangan Al-Quran, yaitu masyarakat yang hidup harmonis atau masyarakat yang berseimbangan. 3. Khairul ummah adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. 4. Baldatun tajibatun warabun ghafur, yang disematkan kepada negeri Sabah memiliki arti negeri yang baik dengan Rabb Tuhan yang Maha Pengampun. Ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran. A. Adanya kemampuan untuk hidup lebih baik. B. Berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. C. Marhamah dan menabur kerahmatan. D. Ada kesalehan pribadi dan sosial. E. Toleran terhadap sesama dalam perbedaan. F. Memiliki budaya kritik membangun.